Shalom, di video berikut ini kami akan membahas materi berjudul fungsi linear. Sebelum kami masuk ke materi atau ke video berikutnya, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Desi Maria Sirait, Oktaviane EMB Tangka, dan Vini I Wohongan. Oke, langsung kita masuk saja pada pengertiannya ataupun definisi. Sebelum kita masuk pada materi fungsi linear, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain, atau suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan suatu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Langsung saja pada pengertian apa itu fungsi linear dan mengapa dikatakan dia linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang memiliki dua variabel atau lebih yang masing-masing variabel nilainya saling mempengaruhi dan variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1. Mengapa dikatakan linear? Dikatakan linear karena grafik fungsinya dalam diagram Kartesius memiliki bentuk yang lurus. Satu, bentuk umum persamaan fungsi linear. Fungsi ini memetakan setiap x elemen R ke suatu bentuk AX tambah B. Grafiknya membentuk garis lurus yang disebut grafik fungsi linear dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. M disebut dengan gradien dan C disebut dengan konstanta. Nomor 2. Grafik fungsi linear. Cara menggambar grafik fungsi linear ada tiga, yaitu menggunakan tabel, yang kedua menentukan titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga menggunakan diagram Kartesius. Kita masuk pada contoh fungsi linear. Diketahui Y sama dengan 3 tambah 2X. Gambarkanlah kurva linear dari persamaan garis tersebut. Dan buatlah ke dalam tabel. Oke, kita langsung pada pernyataan yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua, buatlah ke dalam tabel. Di video ini kita sudah membuat tabelnya yang X sama dengan dia. Yang sudah kita cari yaitu sama dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan Y sama dengan 3 tambah 2X, maka dapat Y-nya sama dengan 3, 4, 7, 9, dan 11. Gambarkanlah kurva linear dari garis tersebut, yaitu bisa kita lihat bahwa di titik Y sudah naik pada titik Y, dimulai dari angka 3, 4, 7, 9, dan 11. Dan di titik X, pada titik X sama dengan dimulai dari angka 0, terus naik ke 1, terus naik ke 2, ke 3, dan ke 11. Ke 4 ya, yang X-nya terakhir sama dengan 4. Yang 11 itu adalah grafik titik Y yang terakhir, yaitu yang 11. Oke. Next. Yang ketiga, cara membentuk fungsi linear dengan ada 3 metode. Yang pertama, metode koordinat lereng atau slope koordinat. Dari sebuah titik, misal koordinat titik A, buka kurung X1, Y1, dan sebuah lereng. Misal, koefisien arah A dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan lereng tersebut. Maka persamaan garisnya dapat dicari dengan menggunakan rumus
Y dikurang Y1 sama dengan A buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Yang kedua, menggunakan metode dwi koordinat atau BI koordinat. Dari dua buah titik, misalnya titik A buka kurung X1, Y1 dan titik B buka kurung X2 kurang Y2, dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Maka persamaan garisnya dapat dicari dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, maka turun lagi Y2 dikurang 1 sama dengan X2 dikurang X1. Oke, next video slide berikutnya. Kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu melalui dua titik potong. Di sini sudah pada soal kayaknya. Sepertinya ini sudah soal. Titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jika X sama dengan A, maka koordinat titik A, 0. Titik tersebut merupakan titik X1, Y1. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jika Y sama dengan B, maka koordinat titik 0, B, titik tersebut merupakan titik X2, Y2. Apabila ada dua titik koordinat tersebut, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode dwi koordinat. Langsung masuk saya pada pembahasannya. Di sini kami sudah membuat satu pembahasannya. Langsung saja kita masukkan pada rumus dulu, yaitu Y per Y2 kurang Y1 per Y1 sama dengan X per X2 dikurang X per 1 per X1. Maka kita sudah menentukan Y sama dengan 0. Mengapa 0? Pada kita menggunakan rumus Y1 di sini terdapat 0 pada titik potong dengan sumbu X sama dengan X dikurang A per 0,A. Dari mana sih 0,A nya? Kita menggunakan balik kepada rumus X2 dikurang X1. X2 sudah dijelaskan pada soal titik potong dengan sumbu Y. Koordinat titiknya sama dengan 0,B, maka X sama dengan 0 dan X1 sama dengan A. Kita masuk pada selanjutnya, Y per B sama dengan X kurang A per minus A. Y per B sama dengan X kurang A per minus A, maka Y per B sama dengan X per minus A ditambah minus A per minus A. Maka Y per B sama dengan minus X per A ditambah 1. X per B tambah X per A sama dengan 1. Maka hasil dari semua pembahasan yang tadi, X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Misalnya kita masukkan pada X-nya ini kita buat 4. Dan Y-nya juga 4. Maka di bawahnya juga kita buat penyebutnya 4. Oh bukan, kita buat 2 aja. X2, 2 ditambah 2 per 2 ditambah 2. Maka istilahnya X-nya ini kita buat 2. Dan A-nya juga kita buat 2. Dan di Y kita buat 2. Dan di B kita buat 2. Maka X ditambah Y 4. Contoh, ini hanya contoh. Kita masukkan pada angka. Terus yang di bawahnya A. A sama B ini kita buat 2 juga. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan bilang dan penyebutnya sama dengan hasilnya sama dengan 4 per 4. Maka 4 bagi 4 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Istilahnya kan tadi saya bilang bahwa X-nya ini kita buat X-nya ini kita buat
2. Maaf. Di sini juga kita buat 2. Ini tambah ya. Per. Di sini juga kita buat 2. Di sini juga kita buat 2. Maka sama dengan kita jumlahkan dulu, maka 4 per 4. Maka 4 dibagi 4 sama dengan hapus dulu, nggak bagus. Sama dengan 1. Karena 4 dibagi 4 1. Ini kita masukkan pada angka. Jadi mengapa ini tidak? Kenapa ini? Mungkin ada bertanya-tanya, X tambah Y per A, X per A ditambah Y per B, kok bisa hasilnya 1? Kenapa bisa 1? Karena pada soalnya juga kita membuat ini ada huruf kapital dan hanya menggunakan angkanya 0. Jadi mungkin X-nya ini juga sama dengan, pokoknya sudah diatur bahwa hasilnya adalah 1. Dan juga kita sudah masukkan pada angkanya, misalkan yaitu X-nya 2, dan A-nya juga 2, dan Y-nya juga 2, dan B-nya juga 2. Maka hasilnya sama dengan 4 per 4. Maka dibagi 4 bagi 4 hasilnya 1. Sampai sini. Pada pertemuan kemarin juga Menir sudah menjelaskan bahwa soal pembahasan seperti ini sudah pernah dijelaskan dan sangat mudah dipahami. Oke, kita next pada slide berikutnya. Gradien dan persamaan garis lurus. 1. Gradien persamaan garis lurus. Cara menentukan gradien ada 3 persamaan, yaitu persamaan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Gradiennya adalah M. Yang kedua, persamaan bentuk AX tambah BY tambah C tambah 0 atau AX tambah BY sama dengan minus C adalah M-nya sama dengan minus A per B. Yang persamaan ketiga yaitu persamaan garis lurus melalui 2 titik, buka kurung Y1, Y1 dan buka kurung X2, Y2. Gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini maka rumusnya menjadi hasil dari persamaan kedua titiknya ini, maka menggunakan rumus yang ini. X2 dikurang X1 per Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke. Ya. Kita masuk pada contoh soal juga. Di video ini kita menggunakan contoh soalnya yang pernah Menir kasih sama kami. Saya hanya mereviewnya kembali pada video berikut. Bisakah kamu membuat contoh soal? Kami sudah membuat ada 2 contoh soal. Lain pada slide berikutnya sudah ada juga contoh soal. Nomor 1. Suatu fungsi linear Y sama dengan 4X dikurang 2, di mana XL sama dengan X minus 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5, X elemen L. Ditanya, buatlah tabel titik-titik yang memenuhi persamaan di atas. Yang kedua, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Dan yang ketiga, tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kita masuk pada buatlah tabel titik yang memenuhi persamaan di atas. Ini kita sudah membuat pada, bisa dilihat Y sama dengan minus 3. Minus 3 nya dari mana? Saya mengambil minus 3 nya dari sini pada soalnya. Di sini terdapat minus 3. Terus 3, 0, 3, dan 5. Y sama dengan 4X dikurang 2. Kok hasilnya bisa 14? Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini minus 14 nya dapat dari mana? Saya dapatnya ini dari mana? Karena kita masukkan minus 3 dikali 4, 4-nya di sini, 4-nya terkait pada Y, dikali 4X dikurang 2, maka hasilnya 14. Begitu juga dengan tabel-tabel berikut ini. Kita hanya menggunakan
kalinya saja, maka akan dapat seperti ini. Terus yang kedua, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. B. Titik potong dengan sumbu X, buka kurung Y sama dengan 0. Y sama dengan 4X dikurang 2. Karena Y-nya sama dengan 4X dikurang 2, maka 0 sama dengan, kenapa? Kok 0 sih? Karena pada soalnya kita nggak buat soalnya tidak ada yang masuk ya. Nanti pokoknya Y-nya. Oke, kita lanjut lagi yang bagian B. Titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Langsung saya pembahasannya, yaitu Y sama dengan 4X dikurang 2. 0 sama dengan 4X dikurang 2. 0-nya itu dapat dari mana? Karena Y sama dengan 0, maka di bawahnya sama dengan 0. 4X dikurang 2. Maka kita ubah menjadi 2 sama dengan 4X. X sama dengan 2. 2-nya ini dari mana? Karena 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 2,0. Terus yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 4X dikurang 2. Y sama dengan 4, X-nya sama dengan 0. 0-nya karena pada pernyataan pada soal juga sudah diketahui bahwa X-nya sama dengan 0, maka 4 buka kurung 0 kurang 2, maka Y-nya sama dengan minus 2. 4 dikali 0, terus hasilnya dikurang 2, maka hasilnya sama dengan minus 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-2. Kurasa sampai sini paham lah untuk kita semuanya. Terus masuk ke slide. Contoh soal kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik minus 4,2 dan gradiennya minus 2 adalah, kita masuk pada penyelesaiannya. Kita masuk pada rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Y dikurang 2 sama dengan, kok 2 sih? Mungkin orang bertanya, 2-nya ini dari mana? 2-nya ini terdapat dari X1 sama dengan minus 2 buka kurung X dikurang buka kurung minus 4. Minus, mungkin bertanya minus 2-nya dari mana? Minus 2-nya itu dapat dari ini, gradiennya adalah 2 sama dengan 2. Lanjut lagi, maka Y kurang 2 sama dengan minus 2X dikurang 4. Minus 2X-nya ini dapat dari minus 2 dikali X, maka hasilnya sama dengan minus 2X dikurang 4. Maka Y sama dengan minus 2X dikurang 2. Terus masuk contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P buka kurung minus 1,5 dan Q 2,4 adalah, demikian presentasi yang kami terangkan mengenai materi fungsi linear. Maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur perkataan ataupun dalam pembahasan ada mungkin dalam pengucapannya yang salah, kami mohon minta maaf. Dan yang terakhir, contoh soal ketiga itu tidak ada, lupa untuk memasukkan pembahasannya atau penyelesaiannya.
Demikian presentasi kami yang kami terangkan di video ini. Maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam dari kami. Terima kasih. Shalom.